Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara mencari angka indeks menggunakan Microsoft Excel. Angka indeks itu sendiri merupakan indikator perubahan dari satu periode ke periode dasarnya. Angka indeks itu mencakup bisa indeks harga, bisa indeks kuantitas, atau bahkan indeks nilai ya. Dalam mencari angka indeks, kita hanya dapat mencari angka indeks untuk data periodikal atau data time series. Karena kita harus membandingkan data di satu periode dengan data di periode dasarnya ya. Nah, angka indeks itu ada banyak macamnya. Yang paling sederhana adalah angka indeks relatif. Metode ini digunakan untuk melihat perubahan kondisi suatu komoditi dari berbagai periode dibandingkan dengan periode dasarnya. Rumusnya juga masih sangat sederhana, di mana angka indeks adalah harga, P ini price atau harga, pada N ini adalah periode yang dicari ya, atau tahun yang dicari, dibagi dengan harga di tahun dasar. 0 ini artinya periode dasar atau tahun dasar dikali dengan 100. Nah, kita lihat contohnya. Misalkan saya punya data harga saham Bank BCA dari bulan April tahun 2020 sampai dengan bulan April tahun 2021. Maka untuk mencari angka indeksnya, yang pertama, di sini berarti sama dengan, misalnya kita anggap bulan April tahun 2020 adalah periode dasarnya. Maka angka indeks di bulan April tahun 2020 adalah harga saham di bulan April dibagi juga dengan bulan yang sama, dikali dengan 100. Nah, periode dasar biasanya memiliki angka indeks 100 ya. Selanjutnya, untuk di bulan Mei, berarti harga saham di bulan Mei dibagi dengan harga saham di bulan dasar, dikali dengan 100. Ya. Nah, untuk bulan Juni juga seperti itu. Artinya, harga saham di bulan Juni dibagi dengan harga saham di bulan April, dikali 100. Ini semua dibagi dengan bulan April, dibagi dengan periode dasarnya ya. Karena bulan April tahun 2020 adalah periode dasar, maka semuanya harus dibagi dengan periode dasar. Nah, bagaimana cara kita mengisi selanjutnya? Apakah bisa langsung kita tarik seperti ini? Tidak. Kalau kita tarik seperti ini periode dasarnya, dia mengikut jadinya. Nah, agar dia tidak seperti ini, maka di sini di bulan Mei tahun 2020 atau periode kedua ini di rumusnya kita ubah. Sini rumusnya di sini kita ubah. Nah, klik di sini Kemudian tambahkan angka huruf dolar, tanda dolar, shift 4. Lalu enter. Setelah di enter, lalu tinggal tarik saja. Oke, nah ini dia yang sebenarnya jawabannya. Nah, apa artinya angka-angka ini? Misalkan kita lihat di sini di bulan Juni tahun 2020, angka yang kita peroleh adalah 110,15. Artinya apa? Artinya jika dibandingkan dengan bulan April tahun 2020, harga saham Bank BCA di bulan Juni terjadi kenaikan sebesar 10,15%. Nah, jadi selisih antara 110,15 dengan periode dasar, selisihnya itu adalah kenaikannya. Kita lihat lagi, misalkan di bulan April tahun 2021, angkanya 119,9 misalnya. Berarti dibandingkan dengan April tahun 2020, pada tahun 2021 terjadi kenaikan harga saham Bank BCA sebesar 19,9%. Oke, itu yang pertama, angka indeks relatif. Selanjutnya ada indeks harga relatif. Indeks harga relatif digunakan jika terdapat lebih dari satu komoditas. Nah, bisa juga dicari dengan
rata-rata indeks relatifnya, yaitu rumusnya seperti ini ya, di mana indeksnya adalah sigma. Sigma ini kan artinya jumlah ya, jumlah harga di periode yang dicari dibagi jumlah harga di periode dasar, dibagi banyaknya komoditas. Nah, contohnya di sini, misalnya saya punya 5 harga saham. 5 harga saham, punya harga saham dari 5 bank utama di Indonesia. Saya bandingkan antara tahun 2019 dengan tahun 2021. Misalkan tahun 2019 adalah tahun dasarnya, maka ini kita jumlahkan dulu, dan ini pun kita jumlahkan juga, seperti ini. Maka angka indeksnya adalah sesuai dengan rumus ya. Jumlah di periode yang dicari, misalnya kita mencari tahun 2021, dibagi dengan jumlah periode dasar, seperti ini. Ini saya kurungin saja, karena harus dibagi lagi. Nah, lalu dibagi lagi dengan banyaknya komoditi. Di sini ada 5 bank, maka saya bagi dengan 5. Oke, itulah hasilnya atau angka indeksnya. Terjadi penurunan sebesar 18,1%. Nah, dari mana? Karena kan kalau dilihat jumlah kan terjadi penurunan ya. Oke, itu yang kedua. Selanjutnya adalah indeks agregatif berbobot. Kalau kita bicara indeks agregatif, artinya indeks yang gabungan dari berbagai macam komoditas ya, atau berbagai macam produk. Nah, ditambah lagi kata-kata berbobot, karena ada indeks agregatif tidak berbobot dan ada indeks agregatif berbobot. Bedanya apa? Jika indeks agregatif tidak berbobot, kita hanya melihat dari satu variabel saja. Sedangkan jika kita mencari yang indeks agregatif berbobot, kita melihat variabel lain. Contohnya, misalkan kita melihat indeks perubahan harga berdasarkan volume penjualannya. Jadi, perubahan harga itu diboboti dengan volumenya, atau bisa juga sebaliknya. Kita melihat indeks kuantitas penjualan yang diboboti oleh harganya. Jadi, pada umumnya indeks agregat berbobot ini lebih banyak digunakan saat ini karena biasanya estimasinya lebih akurat dan lebih bagus. Indeks agregat berbobot ada banyak macamnya. Ada yang disebut dengan indeks Laspeyres, indeks AC, indeks Drobis, indeks Fisher, indeks Walsh, indeks Marshall-Edgeworth. Kemudian nantinya indeks Laspeyres juga nanti dibagi lagi. Ada indeks harganya dan ada indeks kuantitasnya. Indeks fase pun seperti itu, ada indeks harga, ada indeks kuantitas. Bedanya apa? Nah, bedanya adalah sudut pandang apa yang kita lihat, yang ingin kita tahu. Apakah perubahan harganya atau perubahan kuantitasnya? Jika kita ingin tahu perubahan harga, maka yang kita cari adalah indeks harganya. Kalau kita ingin tahu perubahan kuantitas, maka kita cari indeks kuantitasnya. Oke, misalnya saya punya contoh ini. Saya punya data produksi dan harga berbagai jenis produk. Ada 5 produk di sini, ada alpukat, jambu biji, semangka, melon, dan salak. Data ini saya peroleh dari tahun 2018 sampai 2020. Dan misalkan 2018 ini adalah periode dasar ya. Dan kita nanti mencari misalkan tahun 2019 dan 2020. Nah, ketika kita mencari ini, maka kita harus benar-benar memperhatikan rumusnya, rumus yang dibutuhkan. Bagaimana sih rumusnya? Lalu kita tambahkan kolomnya di sebelahnya. Nah, ini saya pindahkan dulu kemari.
seperti ini. Kemudian, misalkan kita ingin mencari indeks harga last payers. Indeks harga last payers, rumusnya adalah sigma PN dikali Q0. Nah, misalkan kita mencari di tahun indeks last payers-nya di tahun 2019, maka PN-nya adalah harga di tahun 2019. Sedangkan P0-nya adalah harga di tahun 2018. Karena dari awal kita sudah mengatakan bahwa tahun 2018 adalah tahun dasar atau periode dasar, maka disinilah letak nanti P0 ataupun Q0. Kita letak saja di atasnya. Di sini saya letak P0. Dan di sini untuk volume, karena kuantitas ya, saya letak Q0. Nah, P0 dan Q0 ini tidak berubah. Yang berubah nanti adalah PN dan QN-nya. Misalnya kita mencari indeks harga last payers ya, maka di sini kita butuh kolom PN dikali Q0. PN dikali Q0 ya. PN dikali Q0. Nah, ketika kita mencari tahun 2019, maka ini menjadi PN kita. Ya. Kalau kita mencari di tahun 2019, maka ini jadi PN kita. Tapi jika kita mencari di tahun 2020, maka PN-nya akan pindah ke tahun 2020 ya. Ingat ya, P itu tadi price ya. Price itu kan artinya harga. Q itu quantity atau volume. Nah, di sini kita cari, kita kalikan saja kalau seperti itu. Maka di sini kita kalikan saja PN-nya ini, harganya, dikali dengan Q0. Q0-nya ini ya, tahun 2018, volume tahun 2018. Kalikan. Kemudian tinggal kita tarik saja. Ya, itu dia. Lalu tinggal kita jumlahkan saja. Karena kan sigma ya. Sigma itu kan jumlah ya. Tinggal kita jumlahkan. Oke, dapat kita jumlah yang pertama. Lalu rumusan di bawahnya apa? P0 dikali Q0. Nah, di sini P0 dikali Q0. Nah, di sini dapat kan? P0-nya yang ini, Q0-nya yang ini ya. Berarti kan tinggal kita kalikan saja. P0-nya ini dikali dengan Q0-nya yang ini. Lalu tinggal kita tarik saja. Oke, seperti itu. Lalu kita jumlahkan. Nah, seperti itu deh kira-kira. Oke, nah maka di sini kita cari hasilnya. Maka indeks harga last payers adalah, berarti jumlah yang ini tadi ya, yang ini, jumlah yang ini, kita bagi dengan jumlah yang ini. Dikali dengan 100. Oke, itu hasilnya yang pertama. Nah, contohnya selanjutnya, misalkan kita mencari indeks kuantitas. Nah, kalau indeks kuantitas tidak seperti ini lagi rumus saya. Di sini kalau kita mencari indeks kuantitas, maka rumusnya adalah sigma P0 dikali Qn. Maka kita tambahkan lagi kolom di sebelahnya. Karena di sini P0 dikali Q0 sudah kita buat tadi, seperti ini. Maka sekarang kita butuh kolom P0 dikali Qn. P0 dikali Qn. Nah, apa itu Qn? Qn adalah volume atau kuantitas di tahun yang dicari. Sekarang kita mencari tahun 2019 misalnya. Maka Qn-nya di tahun 2019. Yang ini jadi Qn. Maka sesuai dengan rumusnya, kita kalikan. P0 dikali dengan Qn. Sama dengan. Tinggal ditarik saja. Ya, tarik. Lalu jumlahkan. Nah, ini jumlahnya. Lalu kita masukkan saja di sini. Maka di sini sama dengan P0 dikali Qn, di sini ya, dibagi dengan P0 dikali Q0. Nah, seperti itu kira-kira. Ups, lupa kita. Dikali dengan 100 ya. Nah, itulah dia.
Selanjutnya kita coba mencari indeks harga PASE ya. Indeks harga PASE juga tidak terlalu sulit kok. Jadi seperti biasa, kita lihat dulu rumusnya. Sini rumusnya adalah PN, misalnya kita mencari indeks harganya terlebih dahulu. Rumusnya PN dikali QN. Nah, kita belum punya ini, maka kita buat di sini. PN dikali QN. PN dikali QN. Maka sama dengan PN-nya berarti yang ini ya, harga di tahun 2019 dikali QN-nya, volumenya ya. Kemudian kita tarik saja ke bawah. Oke, dan jumlahkan. Nah, rumus bawahnya lagi gimana? P0 dikali QN. Nah, kita udah punya ini. P0 dikali QN. Nah, maka ini bisa kita masukkan. Sama dengan PN dikali QN, sigmanya ini dibagi dengan P0 dikali QN. Ini dia jumlahnya. Lalu dikali dengan 100 ya. Nah, itu dia. Begitu juga dengan indeks kuantitasnya, bisa kita cari juga, kita lihat rumusnya, PN dikali QN. Nah, sudah ada ya, ini PN dikali QN dibagi PN dikali Q0. Nah, ini pun sudah ada. Maka tinggal kita masukkan saja ya, sama dengan PN dikali QN. Ini dia, dibagi dengan PN dikali Q0. Nah, ini dia, dikali dengan 100. Ya, itu dia hasilnya. Tapi ingat ya, ini baru yang tahun 2019 ya, karena tadi kan kita mencari tahun 2019. Misalkan kita mencari tahun 2020, maka PN-nya kita geser ke tahun 2020, QN-nya pun kita geser di tahun 2020. Kita cari kembali seperti awal tadi. Itulah bagaimana cara mencari indeks last payers dan indeks PASE. Nah, kemudian ada lagi indeks Drobis. Indeks Drobis ini sebenarnya gabungan dari indeks last payers dan indeks PASE. Indeks Drobis pun ada indeks harga, ada indeks kuantitas. Misalnya kita mencari indeks harga Drobis, berarti yang masuknya itu adalah indeks harga last payers ditambah indeks harga PASE, dibagi 2. Kalau kita mencari indeks kuantitas Drobis, berarti yang masuk adalah indeks kuantitas last payers ditambah indeks kuantitas PASE dibagi 2. Kita contoh misalnya kita mencari indeks harga Drobis nih ya, indeks harga Drobis, saya kasih singkatan seperti itu. Maka di sini sesuai dengan rumusnya adalah indeks harga last payers ditambah dengan indeks harga PASE, ya. Saya kurungin deh. Kita kurungin aja biar gampang. Indeks harga ini ditambah kemari, dikurungin, dibagi 2. Nah, itu hasilnya. Kalau kita mencari indeks kuantitas Drobis, juga sama sih caranya. Buka kurung, ini ditambah ini, tutup kurung, dibagi 2. Oke, itu dia. Nah, selanjutnya adalah indeks Irving-Fisher, atau sering disebut juga dengan indeks Fisher. Sama dengan indeks Drobis, indeks Fisher adalah gabungan dari indeks last payers dan indeks PASE. Beda di rumusnya ya, kalau rumusnya di sini harus diakarkan. Contohnya, misalnya kita mencari indeks harga Fisher ya. Indeks harga Fisher berarti sama dengan SQRT ya, rumusnya ya untuk akar ya. SQRT antara harga di last payers misalnya dikali dengan harga di PASE ya, tutup kurung dan enter. Ya, itu dia. Lalu misalnya kita mencari indeks kuantitas Fisher, maka rumusnya adalah sama dengan SQRT, akar ini SQRT ya, rumusnya. Buka kurung, maka indeks kuantitasnya untuk last payers dikali dengan indeks kuantitas PASE. Tutup kurung, enter. Ya, itulah dia. Indeks Fisher. Nah, selanjutnya ada lagi dengan indeks Walsh. Nah, indeks Walsh dan indeks Marshall-Edgeworth ini memang sedikit lebih rumit dibandingkan dengan yang sebelumnya. Contoh selanjutnya, misalnya ini dari data di atas tadi, saya copy ke bawah seperti ini. Kemudian kita lihat rumusnya di sana.
rumusnya ini untuk indeks walls, rumusnya adalah sigma PT dikali akar Q0 dikali QT. Nah, PT ini sebenarnya sama dengan PN ya. Ini periode yang dicari. Sedangkan QT juga sama. Ini kalau PT itu harga dari periode yang dicari, kalau QT itu berarti volume atau kuantitas dari periode yang dicari. Nah, misalkan tadi di sini udah kita tetapkan, di sini adalah P0, kemudian di sini adalah Q0, karena ini kan tahun dasar ya, atau periode dasar. Maka untuk indeks walls, di sini berarti kita butuh akar dari Q0 dikali QT ya. Q0 dikali QT. Kemudian diakarkan nantinya. Nah, kalau kita mencari indeks tahun 2019, maka di sini kita sebut QT, dan di sini kita sebut PT. Sekarang kita akarkan dulu ya. Akarkan, nah, berarti kan pakai rumus SQRT ya. SQRT, buka kurung, Q0, di sini dikali dengan QT. Di sini, tutup kurung, enter. Kemudian kita tarik. Oke, kemudian baru ini kita kalikan dengan PT-nya. PT dikali Q0 dikali akar Q0 dikali QT. Maka di sini PT-nya di sini ya, PT. Ini PT-nya dikali hasil yang tadi. Lalu ditarik ke bawah. Oke. Nah, yang ini yang dijumlahkan ya. Jumlahkan. Ya, ini dia jumlah yang pertama. Oke, selanjutnya rumus yang di bawah P0-nya ya. P0 dikali akar yang ini. Berarti di sini P0 dikali akar Q0 dikali QT. Oke, di sini maka sama dengan P0 di sini dikali hasil yang ini ya. Oke, kemudian kita tarik. Iya, lalu kita jumlahkan. Oke, ini dia jumlahnya. Sekarang tinggal kita masukkan ya. Ingat, ini indeks walls untuk tahun 2019 ya. Kalau kita mencari tahun 2020, berarti nanti PT dan QT-nya digeser ke tahun 2020. Sekarang 2019 ini. Nah, kita bagikan, berarti yang ini dibagi dengan hasil yang ini. Dikali dengan 100. Oke, nah itu dia indeks walls. Nah, selanjutnya untuk indeks Marshall-Edgeworth juga seperti itu, hanya saja memang lebih simple sebenarnya untuk indeks Marshall-Edgeworth, karena rumusnya sigma PT dikali Q0 ditambah QT. Nah, ini bisa langsung ini. PT dikali Q0 ditambah QT. Berarti di sini sama dengan PT-nya di sini dikali buka kurung Q0-nya ini ditambah dengan QT-nya ini, tutup kurung. Enter. Nah, ini tarik saja lalu dijumlahkan. Ya, ini jumlah kita yang pertama. Nah, selanjutnya yang di bawahnya ini sama, hanya saja di sini awalnya P0 ya. P0 dikali Q0 ditambah dengan QT. Sama dengan P0-nya di sini dikali dengan buka kurung Q0-nya ini ditambah dengan QT. Tutup kurung. Enter. Ya. Lalu kita tarik saja dan jumlahkan. Oke, jumlahnya ini dia. Lalu tinggal kita masukkan ya. Ingat kembali,
Kembali saya ingatkan lagi bahwa ini rumus untuk tahun 2019. Sama dengan yang ini tadi, yang PT ya, atasnya yang PT ya, dibagi dengan yang P0 dikali 100. Iya, itu hasilnya. Oke, itu semua bagaimana cara mencari angka indeks. Semoga bermanfaat.